Kekuatan doa dapat dilihat di sepanjang sejarah dalam Alkitab. Melalui doa, Ribka yang mandul dapat mengandung 2 anak kembar. Hizkia yang sekarat diberi tambahan 15 tahun lagi untuk hidup. Lazarus yang telah mati dibangkitkan. Oleh doa Elia, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Sampai ketika ia berdoa kembali, barulah hujan mulai turun. Yosua berdoa, dan matahari dan bulan diam di tempat. Ada banyak sekali alasan untuk berdoa. Kita dapat memohon kepada Allah untuk menyediakan kebutuhan dasar kita dan menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun ketika kita menghadapi masalah atau bahaya dalam bentuk apapun, kita juga dapat berdoa agar Allah menyelamatkan kita. Dan apabila kita jatuh sakit, masalah psikologis atau patah hati, kita dapat memohon agar Allah menyembuhkan kita. Allah mendengarkan doa karena Ia peduli. Tidak ada doa yang terlalu kecil baginya. Kita dapat mencurahkan seluruh isi hati kita kepadanya karena Ia memahami kita dan Ia senantiasa ada di sana. Di dalam Alkitab banyak sekali orang yang berdoa kepada Allah memohon pertolongan dan kemudian diselamatkan bahkan dari keadaan paling mengerikan sekalipun. Begitu juga Ia akan menolong kita apabila kita memanggil namanya. Alkitab memuat janji Allah bahwa apabila kita menyatakan keinginan kita kepada Allah melalui doa dan permohonan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Doa penuh kuasa karena Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya, karena Allah sendiri berfirman, "Sesungguhnya Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku?" Jadi ketika Allah menjawab doa-doa kita tidak hanya menerima apa yang kita mohonkan, tetapi juga menerima kesempatan untuk mengalami kuasa-Nya dan bersandar kepadanya. Tetapi kuasa doa bukan hanya dalam hal menerima apa yang kita mohonkan. Tujuan doa yang jauh lebih besar dan lebih penting adalah agar kita diubah secara rohani. Kita dapat berdoa memohon pembaharuan rohani dengan pertama-tama memulihkan hubungan kita dengan Allah. Apabila hati kita dibebani dengan dosa dan rasa bersalah, kita harus bertobat dan memohon agar Allah mengampuni kita. Bahkan kalaupun kita tidak menyadari dosa-dosa kita dapat memohon kepada Allah untuk menyelidiki hati kita. Apabila ada dosa-dosa yang tersembunyi ketika kita berdoa, dan doa penuh kuasa karena Allah yang kudus dan penuh kasih dengan murah hati merangkul kita ketika kita mendekatinya dalam doa, seperti dinyatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pembaruan rohani dimulai dengan mengubah fokus doa kita dari diri sendiri kepada Allah. Sebuah cara yang efektif untuk bersyukur kepada Allah adalah dengan mengucap syukur kepada Allah. Kapanpun kita berdoa, bukan hanya ketika doa kita telah dijawab. Lebih lanjut, kita dapat berdoa agar kehendak Allah digenapi dalam hidup kita dan juga di dalam gereja dan keluarga kita. Jadi, marilah kita berdoa agar kita semua menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Doa penuh kuasa karena Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Doa adalah sebuah cara agar kita membuka diri kepada kuasa Allah yang memperbarui. Dengan memohon pertolongan-Nya melalui doa, kita mengundang Allah untuk menjadi Tuhan atas hidup kita. Melalui doa, Allah memenuhi diri kita dengan kekayaan rohani, dan kita bertumbuh dalam keserupaan dengan diri-Nya. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada Tuhan atas pemeliharaannya. Bersyukur pada Tuhan atas tuntunannya dalam hidup kita
sehari lepas sehari sampai pada saat ini. Dan malam ini kembali yang berikan kita kesempatan untuk bersama saling mendukung, bersama saling mendoakan, saling menguatkan di dalam kebaktian doa. Sebelum kita melanjutkan, mari kita tenangkan diri di hadapannya. Kita mengambil waktu teduh, menyerahkan segala beban kita di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, kami ingin memuji-Mu. Tuhan, kami ingin menyembah-Mu. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu, dengan bangkit berdiri, kita menaikkan seluruh pujian kita kepada Dia. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Dia. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah sumber kehidupan kami. Allah yang selalu merancangkan yang baik bagi kami. Walau seringkali di dalam segala keterbatasan kami tidak percaya, kami meragukan ya Tuhan. Namun saat ini ketika kami sujud di hadapan-Mu, kami mohon kiranya Engkau menguatkan kami. Karena janji-Mu adalah, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi anak-anak yang mengasihi-Mu, bagi anak-anak yang setia kepadamu. Dan kami mau untuk itu ya Tuhan. Kami bersatu hati, bersekutu pada saat ini. Kami mohon Engkau menguatkan kami, agar kami kuat berada pada rancangan-Mu, kuat berjalan pada kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami. Waktu selanjutnya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun dan pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Saat ini kita masih berada dalam masa-masa yang sulit. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, bila kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, bila kita mengandalkan Dia, maka Ia akan menuntun langkah demi langkah dalam hidup kita. Kita akan bisa melewati semua krisis ini
dengan penuh kemenangan di dalam Dia. Mari, dengan iman kita bersama menyanyikan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esam. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dengan iman bahwa setiap langkah hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka mari Bapak Ibu, dengan bersatu hati kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan kita akan berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, kita akan berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kita mohon Tuhan menambahkan hikmat agar para pemimpin negara ini dalam mengatasi krisis bisa memberikan solusi yang baik. Kita berdoa untuk hal itu yang pertama. Dan yang kedua, kita berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, agar tetap dapat menjalankan panggilannya dengan baik dan setia. Dapat menguatkan, mendoakan, dan lebih memperhatikan jemaatnya. Dan sebagai jemaat Tuhan, kita sekaliannya dalam masa krisis ini tetap dapat saling menguatkan dan menghibur, serta memperhatikan satu dengan yang lainnya. Untuk kedua hal itu, mari kita bersama-sama membuka suara berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersatu hati berdoa untuk pemerintahan Indonesia, khususnya untuk para pemimpin kami, baik dari jajaran presiden sampai kepada menterinya, maupun dari gubernur daerah dalam otonomi daerah masing-masing. Kiranya Engkau Tuhan yang mendapatkan hikmat kepada mereka di dalam masa-masa krisis ini, baik dalam finansial, baik itu kesehatan keseluruhan dalam menghadapi pandemi virus ini. Engkau berikan tambahkan hikmat supaya mereka dapat menemukan solusi dan bisa keluar daripada krisis ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau tolong, Kau kasihani negeri kami ini ya Bapa. Dengarlah doa suruhan kami. Dan gereja-gereja-Mu dimanapun berada di seluruh Indonesia ini, kami berdoa kiranya Engkau sendiri juga terus menguatkan mereka, memberikan mereka hati seperti hati Kristus yang penuh kasih, sehingga dalam kondisi masa-masa yang krisis ini, mereka benar-benar terus dapat mendoakan, menguatkan jemaatnya, dan kami sebagai jemaatnya Tuhan, tetap dapat saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain. Supaya anak-anak yang di luar daripada Kau, orang-orang yang di luar dan belum mengenal Engkau, dapat mengenal-Mu dari kesaksian hidup anak-anak-Mu.
Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari bersama-sama kita berseru, Yesus, Yesus, dengarlah doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku, ya Tuhan. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan dalam menghadapi krisis, terutama krisis finansial saat ini. Agar Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyediakan apa yang dibutuhkan mereka. Selanjutnya untuk jemaat yang juga bergumul dalam kesehatannya, kita minta agar Tuhan yang menguatkan, bahkan kalau boleh Tuhan menyembuhkan mereka yang mengalami tekanan hidup, agar terus dapat bersandar pada Tuhan dan menantikan pertolongan dari Tuhan. Mari dengan buka suara kita berdoa untuk saudara-saudara jemaat kita. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang menghadapi krisis finansial akibat dari pandemi virus ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang memberikan mereka jalan keluar. Mereka yang kehilangan pekerjaan karena di-PHK, mereka yang kehilangan pekerjaan karena bangkrut, mereka yang dililit oleh hutang dan cicilan. Tuhan, Kau tolong mereka, hiburkan mereka, kuatkan mereka. Bahkan kalau boleh Engkau penuhilah Tuhan segala kebutuhan yang mereka butuhkan saat ini. Dan yang terpenting daripada Tuhan, Engkau hiburkan mereka agar mereka tahu Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka, bahkan di saat-saat masa krisis seperti ini. Biarlah mereka dapat tetap terhibur dan bersandar hanya kepadamu. Dan saat ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mulai lemah tubuh, yang harus bergumul setiap hari dengan penyakitnya. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, agar sungguh mereka juga dapat melewati semuanya ini. Yang terutama Tuhan, bila kehadiran-Mu di sisi mereka, dapat mereka rasakan. Agar mereka kuat ya Tuhan. Agar iman mereka tetap dapat bertumbuh di dalam Engkau, walau mereka harus melewati masa-masa seperti ini. Tuhan, hiburkan, Tuhan penuhi dan cukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Yesus, Yesus, dengarlah doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengarlah doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, dengarlah doa kami. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Selanjutnya Bapak Ibu, bersama-sama kita berdoa untuk Sekolah Gloria. Dalam persiapannya untuk tahun ajaran baru, dalam persiapannya dengan aturan social distancing yang ada sekarang ini,
adaptasi mereka, adaptasi guru-guru dan anak-anak. Kita berdoa agar mereka bisa melewati semuanya ini, beradaptasi dengan baik. Dan yang kedua, kita juga berdoa untuk persiapan ibadah online, baik itu kebaktian umum, kebaktian doa, pemuda, ronging maupun sekolah minggu. Untuk setiap personil yang bertugas, baik itu pengkhotbah, WL, BV, pemusik, kita menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menguatkan mereka, menambahkan hikmat, memberikan kesatuan hati, supaya semuanya dikerjakan dan nama Tuhan dimuliakan, jemaat diberkati dan dikuatkan. Mari untuk kedua hal ini kita berdoa bersama dengan buka suara juga. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk sekolah Gloria di dalam masa-masa persiapan untuk membuka kembali setelah sekian lamanya sekolah online. Biar Tuhan Engkau sendiri memberikan hikmat kepada para kepala sekolah dan guru-guru dalam persiapan ini, sehingga mereka dalam adaptasi ini, dalam persiapan ini mereka dapat menyiapkan segalanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, demikian juga mereka yang akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, dari SMP yang masuk ke SMA yang baru, dari SMA yang harus kuliah. Tuhan Kau tolong mereka supaya mereka cepat dapat beradaptasi, dan yang terutama Tuhan, mereka tetap bersandar hanya kepadamu. Terpujilah Engkau. Selanjutnya kami berdoa untuk persiapan ibadah online, baik itu kebaktian umum, kebaktian doa, ronging, pemuda, sekolah minggu. Tuhan Engkau tolong dalam persiapan mereka. Tuhan Engkau tolong anak-anak-Mu yang harus berdiri lelah. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesatuan hati dalam segala kelelahannya. Biarlah mereka dapat melihat bagaimana Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang akan selalu menguatkan dan memberkati mereka. Tuhan Engkau tolong, tambahkan hikmat, tambahkan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa-doa kami. Amin. Yesus, Yesus, dengarlah doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku ya Tuhan. Janganlah Engkau lalu, berilah berkat-Mu. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membuka hati di hadapan Dia, menyerahkan segala persoalan hidup kita ke dalam tangan-Nya, agar melalui firman yang akan kita dengar, hidup kita akan dibuahkan, hidup kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku berserah. Berserah kepada Yesus dengan tangan yang bebas, selalu bersandar dan cinta, hidup di hadapan-Nya. Aku berserah. Pada Tuhan Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku tunduk padamu. Nafsu dunia aku buangkan, terima aku ya Tuhan. Aku berserah. Aku berserah pada Tuhan Juru Selamat,
berserah kepada Yesus, diriku buat Tuhan, penuhi cinta dan kuasa, biar berkat Tuhan nyata. Aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur jikalau di dalam masa-masa penantian kita berdoa bersama, kita boleh tetap bersama-sama belajar akan firman Tuhan dan sungguh-sungguh menantikan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita bersama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama dimanapun kami berada, kami berdoa, kami berlutut, kami memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Secara khusus juga di hari ini Tuhan, kami rindu melalui kebenaran firman-Mu, Engkau menguatkan kami, Engkau menopang kami, supaya kami boleh tetap kuat di dalam menghadapi segala kondisi dan situasi yang kami hadapi sampai hari ini. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau sendiri berbicara kepada kami. Engkau sendiri yang menaruh kebenaran firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Tolonglah diri hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Dan kiranya Tuhan sendiri yang menyatakan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu hidup yang berserah. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-55, ayat yang ke-23. Kita akan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini yang berbunyi demikian. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar goyang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan Mazmur 55, maka Mazmur ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa Mazmur ini mengalami satu tekanan, satu pergumulan yang sangat berat di dalam kehidupannya. Dan khususnya Daud berkata ia mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan di dalam ayat yang ketiga, kalau kita membaca dengan teliti di sana dikatakan bahwa dia bagaikan seorang pengembara. Saudara, pengembara ini menunjukkan bahwa ada kecemasan, ada ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh Daud di dalam kehidupannya pada waktu itu. Bahkan di dalam ayat-ayat berikutnya, Daud di dalam frustasi yang begitu luar biasa, dia berkata bahwa seekor burung merpati itu lebih bahagia daripada kehidupannya. Saudara bisa membaca di dalam ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, kalau begitu sebetulnya apa yang menjadi persoalan yang dialami oleh Daud pada waktu itu? Rupa-rupanya saudara, Daud adalah seorang yang ditentukan Tuhan untuk menjadi seorang raja Israel, menggantikan Saul. Tetapi di dalam penantian itu, Daud mengalami satu pergumulan yang hebat, yaitu dia harus dikejar-kejar oleh Saul.
Dia harus sembunyi dari satu bukit ke bukit yang lain. Dia harus mengamankan diri dari satu gua ke gua yang lain, supaya kehidupannya tidak mengalami kehancuran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang lebih menyakitkan adalah ketika dia harus melarikan diri ke satu kota dan dia tinggal di bait suci. Saudara, pada waktu itu seorang imam atau seorang Lewi jelas-jelas melakukan satu pengkhianatan di dalam tanda kutip. Karena setelah itu dia memberitahukan, orang itu memberitahukan kepada Saul bahwa Daud ada di situ. Saudara-saudara, musuh yang jelas-jelas di depan mata bisa kita lawan. Tetapi musuh yang kita seringkali sebut sebagai musuh di dalam selimut, itu yang membuat kita seringkali merasakan satu kecemasan, satu ketakutan yang luar biasa di dalam hidup ini. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika menghadapi wabah virus 19 ini. Sesuatu yang tidak kelihatan. Kita sudah menjaga diri, kita sudah memelihara hidup sehat, kita sudah pakai masker setiap hari, kita sudah cuci tangan dan sebagainya. Tetapi ada kadang-kala musuh yang tidak kelihatan itu justru juga seringkali bisa menyerang kita dan membuat kita sakit. Nah saudara, ketika menghadapi kondisi yang seperti ini, kita perlu belajar dari apa yang dikatakan oleh pemazmur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kondisi yang dialami oleh pemazmur ini, paling tidak ada dua kondisi yang sangat berat. Yang pertama adalah karena keselamatan dari pemazmur ini sedang terancam. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-16. Lalu yang kedua, saudara, karena pemazmur juga merasakan bahwa pergumulan doanya yang dipanjatkan dari pagi, tengah hari hingga petang, seolah-olah tidak ada yang mendengarkan atau seolah-olah Tuhan tidak menjawab akan doanya. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini semakin menambahkan rasa takut, kecemasan di dalam kehidupan pemazmur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang teolog Timothy Keller pernah mengatakan sesuatu hal yang demikian. Mengapa kita harus ketakutan kepada pasir budaya yang selalu berubah atau mengubah kondisi kita, padahal kita memiliki Allah yang sebagai batu karang yang kuat di dalam zaman ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebab itu sebagai orang percaya pada hari ini, kita harus mengakui kita memang tidak imun terhadap ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang melanda setiap hidup manusia pada hari ini. Tetapi mari kita tetap ingat, saudara, bahwa kita memiliki seorang atau pribadi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah sebagai benteng yang kokoh, batu karang perlindungan yang kuat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari apa yang dikatakan oleh pemazmur. Ketika dia menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya, keselamatannya terancam, pergumulannya seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam tulisannya ini? Dia mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan? Saudara, terjemahan yang lain itu dikatakan, lemparkanlah bebanmu kepada Tuhan. Ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, itu diterjemahkan juga, lemparkanlah bebanmu kepada Tuhan. Dengan demikian kita bisa mengartikan bahwa kita mendengar ketika pemazmur berkata serahkanlah, itu berarti kita harus melepaskan apa yang ada di dalam genggaman tangan kita
kepada genggaman tangan Tuhan. Sekali lagi, saudara, kita ketika menyerahkan segala pergumulan kehidupan kita, itu berarti kita melepaskan apa yang kita genggam selama ini. Mungkin itu kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan, dan kita mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hari di satu kota itu ada satu masalah yang sangat berat. Karena di kota itu atau di satu desa itu ternyata para petani menghadapi satu musibah yang luar biasa. Mereka selalu gagal panen karena ada banyak kera. Ya, saudara-saudara sudah tahu ya apa itu kera. Kalau saudara tahu kera, saudara pasti tahu bagaimana sifat dan juga kelicikannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kera itu begitu banyak. Setiap saat kera itu datang ke ladang, ke kebun, mereka mengambil hasil panen dan mencurinya, dan para petani mulai pusing bagaimana menyelesaikan wabah kera ini di dalam kondisi itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak cara yang dilakukan. Entah itu dia memakai senapan untuk membunuh satu persatu, tetapi karena kera begitu banyak, petani tidak bisa membunuh semuanya. Saudara, tetapi ada seorang petani yang berkata, saya punya cara, yaitu dia mengambil satu botol yang kira-kira satu tangan bisa masuk, lalu di dalamnya diisi kacang begitu banyak sampai hampir separuh. Lalu botol itu mulai ditaruh di bagian-bagian kebun yang biasanya kera itu datang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Memang seperti yang diharapkan, bahwa pada sore hari itu semua kera atau banyak kera datang ke kebun itu untuk mengambil akan kacang yang ada di dalam botol itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu tangan kera itu memasukkannya ke dalam botol itu dan memegang akan kacang yang dia sangat inginkan, maka seluruh petani mulai bangkit dan mulai mengejar akan kera itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Kera itu tidak bisa bergerak, kera itu tidak bisa lincah untuk loncat ke sana kemari, karena di tangannya ada sebotol kacang, dan botol yang berat itu terus mengganggu dia dan dia tidak bisa lari kemana-mana. Saudara, akhirnya banyak kera yang ditangkap, ada banyak kera yang dibunuh. Wabah itu mulai mereda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kera itu menghadapi atau mengalami kebodohannya yang begitu luar biasa? Karena dia mementingkan dirinya sendiri. Karena dia menginginkan kacang itu dan dia memegangnya dan dia tidak mau melepaskannya. Dan akhirnya dia harus mati. Saudara, ada satu perkataan yang sangat indah sekali. Saat kita berdoa, maka kita tidak punya alasan lagi untuk khawatir. Saat kita sudah berdoa, maka kita tidak punya alasan lagi untuk khawatir. Saudara, itu berarti kita menyerahkan, melepaskan apa yang ada di dalam genggaman kita kepada tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita akan alami di dalam kehidupan kita kalau kita menyerahkan segala sesuatunya, apa yang ada dalam genggaman itu kepada Tuhan? Saudara, paling tidak ada 3 hal yang dikatakan oleh pemazmur di dalam bagian ini. Saudara, yang pertama adalah Allah akan memelihara kita. Saudara, ketika kita melepaskan apa yang ada dalam genggaman kita kepada Allah, maka Allah yang akan memelihara kita. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa.
Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dengan kata lain, kalau kita mau katakan dengan sederhana, bahwa Allah kita adalah Allah yang memiliki 1001 macam cara untuk memelihara kita sebagai umat pilihannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengarkan satu firman Tuhan yang disampaikan bahwa Allah itu memelihara Elia melalui janda di Sarfat. Tapi sebelumnya Allah sebetulnya juga sedang memelihara Elia, yaitu melalui seekor burung gagak. Bapak Ibu, hal yang menarik adalah burung gagak itu disuruh oleh Allah memelihara Elia mengirim daging. Padahal kita tahu bahwa karakteristik seekor burung gagak adalah seekor burung pemakan daging. Dia tidak akan peduli dengan kondisi sekitarnya ketika di depannya itu ada daging. Tetapi Allah memakai burung gagak ini membawa daging untuk dibawa ke Elia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah mungkin di dalam perjalanan membawa daging ke Elia itu, burung gagak ini tidak ada rasa kepingin untuk makan daging gitu ya. Langsung diemplok gitu, tidak usah dikasih ke Elia. Saudara, pasti burung gagak ini punya keinginan seperti itu. Tetapi kita perhatikan, Allah memelihara Elia dari seekor burung gagak pemakan daging, justru mengirimkan daging kepada Elia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah baik-baik bahwa Allah memiliki 1001 macam cara untuk memelihara saudara dan saya. Saudara, yang kedua, ketika kita menyerahkan akan seluruh apa yang ada dalam tangan kita kepada Tuhan, maka yang kedua, Allah itu tidak akan membiarkan orang benar itu goyah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata goyah di sini menggambarkan seperti ombak yang tidak pernah berhenti, yang terus bergoyang dari menuju ke pantai. Ombak itu selalu membuat kebimbangan, keterombang-ambingan yang luar biasa di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, sebab itu ketika kita menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kita kepada Allah, maka yang kedua dikatakan Allah itu tidak akan membiarkan orang benar itu goyang atau terombang-ambing di dalam segala pergumulannya. Bapak Ibu, kita mungkin ada kecemasan, kita mungkin ada kesusahan, kita mungkin ada kekhawatiran yang membuat kita bingung di dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita diombang-ambingkan dengan segala pergumulan hidup ini. Suatu hari ada seorang raja yang membuat sebuah lomba, yaitu bagaimana atau apa yang menunjukkan yang namanya ketenangan atau damai sejahtera itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mendengar akan cerita ini. Saudara, ada 3 lukisan yang disodorkan kepada raja dan menjadi primadona daripada orang banyak yang menggambarkan akan sebuah ketenangan. Saudara, lukisan yang pertama itu digambarkan ketenangan itu seperti sebuah tempat di atas puncak gunung yang tinggi sekali, di mana hanya ada satu rumah di situ, tidak ada yang lain. Disitulah ada ketenangan, disitulah ada kedamaian. Udara yang dihirup sangat segar, tidak ada kebisingan, disitulah ada ketenangan. Nah saudara, lukisan yang kedua yang menggambarkan ketenangan, yaitu ada yang menggambarkan kuburan. Banyak orang yang merasa tidak mengerti mengapa pelukis ini menggambarkan kuburan yang menunjukkan ketenangan. Saudara,
karena memang di kuburan tidak ada orang yang mau hidup. Tidak ada orang yang mau tinggal di sana. Maka kuburan mengingatkan kita bahwa hidupnya sangat tenang. Tetapi ada lukisan yang ketiga yang menunjukkan sebuah gambaran tentang ketenangan. Saudara, lukisan itu dikatakan bahwa ada air terjun yang begitu deras. Air terjun itu bisa memecahkan batu yang ada di bawah sungai. Air terjun itu begitu luar biasa derasnya sehingga orang itu tidak bisa menembus masuk ke dalam air terjun itu. Tetapi saudara, di dalam lukisan yang begitu serem, di dalam lukisan yang begitu menakutkan, saudara, pelukis melukiskan ada satu lukisan di dalamnya, yaitu sebuah sarang burung yang ada di balik air terjun itu. Nah saudara-saudara, lukisan itu menggambarkan ada seekor induk burung yang memberikan makan kepada anak-anaknya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anaknya inilah yang digambarkan menunjukkan memiliki satu ketenangan. Meskipun sekitarnya adalah satu air terjun yang sangat deras sekali, tetapi di tengah-tengah sarang itu ada induknya yang memelihara dia, yang memberi makan kepada dia, dan itulah yang menunjukkan satu ketenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Allah memenuhi hati dan pikiran kita dengan damai sejahteranya, maka sebetulnya tidak ada sejengkal tempat pun untuk kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bahkan segala keraguan-raguan di dalam hidup kita. Sebab itu Paulus pernah mengingatkan saudara dan saya, supaya kita selalu menanti-nantikan damai sejahtera Allah itu memenuhi hati dan pikiran kita. Seperti sebuah gelas yang terus diisi air, maka dia akan penuh. Tidak ada satu tempat untuk ruang udara di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah membiarkan kita. Yang ketiga, saudara, Allah itu memberikan kepastian di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai umat Allah. Ketika kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memelihara saudara dan saya, maka Tuhan itu tidak akan membiarkan saudara dan saya, dan dua karya pekerjaan Tuhan itu adalah karya yang pasti. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan juga karya Tuhan menjaga kita, memberikan kita damai sejahtera, itu adalah satu kepastian yang diberikan kepada saudara dan saya. Seperti matahari yang terbit itu selalu dari ujung ufuk timur. Dia tidak pernah terbit dari barat. Matahari selalu terbit dari timur. Saudara, kalau hari ini kita melihat, ketika kita bangun dan melihat cuaca mendung itu seringkali membuat kita gelisah. Mendung itu membuat kita menjadi cemas. Ibu-ibu mungkin cemas karena jemurannya nggak bisa kering. Bapak-bapak juga mungkin cemas karena mungkin dia tidak bisa bekerja. Dan banyak kecemasan yang bisa ditimbulkan oleh karena mendung itu. Tetapi saudaraku yang Tuhan, pernahkah kita menyadari bahwa di balik mendung itu, matahari itu tidak pernah terlambat untuk bersinar. Selalu terbit dalam waktu yang tepat sampai kepada akhirnya. Saudara, kepastian yang Tuhan Allah janjikan di dalam kehidupan kita seperti fajar yang menyingsing di pagi hari. Kepastian bahwa pribadi Allah adalah pribadi yang setia di dalam menggenapi janji-janjinya. Itu adalah akan
diberikan kepada saudara dan saya ketika saudara dan saya menyerahkan seluruh kekhawatiran dan kehidupan saudara dan saya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini kita masih dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran? Apakah kita masih dikuasai oleh hal-hal yang bersifat lahiriah, masalah ekonomi, masalah-masalah mendidik anak yang gak taunya anak kita nakal-nakal ketika dididik di rumah? Ataukah masalah keuangan yang murat-marit di dalam keluarga dan juga pekerjaan? Serahkanlah itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kita. Maka Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dan Tuhan akan menggenapi janjinya kepada saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Alkitab, Mazmur 55 ayat 23 tadi berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kalau kita membaca lagi di dalam Mazmur 37 ayat 5, di sana juga dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7, Petrus juga mengatakan kepada jemaat Tuhan yang pada waktu itu mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Saudara, 3 kali kata serahkanlah ini diungkapkan di dalam Alkitab. Bukanlah sesuatu hal yang remeh, tetapi harus kita kerjakan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan nikmatilah karya Tuhan di dalam hidup kita. Dia memelihara kita, Dia tidak membiarkan kita, dan Dia pasti menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Ada satu perkataan yang indah sekali, yang seringkali menguatkan saya di dalam segala pergumulan dan juga persoalan yang saya hadapi. Perkataan ini dikatakan demikian, ketika kita mengangkat tangan kita, maka Allah akan turun tangan. Ketika kita rela menyerahkan segala khawatir kita, kehidupan kita, masa depan kita kepada Tuhan, maka Tuhan Allah yang akan turun tangan di dalam memimpin, memelihara, dan menjaga kehidupan kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh meneguhkan kita melewati masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan pergumulan, yang bahkan mungkin ada sebagian orang berkata, mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doaku? Tetapi Tuhan sebenarnya selalu berkarya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memimpin kehidupan kita mulai hari ini dan juga untuk seterusnya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menenangkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Mari kita bersama-sama membuka hati kita kepada Tuhan. Apakah masih ada yang kita genggam di dalam kehidupan ini? Kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita, bahkan masa depan kita yang tidak jelas. Mungkin itu sedang menghantui akan setiap diri kita masing-masing. Tapi biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan saudara dan saya,
serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Lemparkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara kita. Maka Ia tidak akan membiarkan kita goyah. Maka Ia akan memelihara, memenuhi janji-janjinya di dalam kehidupan saudara dan saya. Berdoalah kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman Tuhan sendiri yang terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa di dalam hidup ini kami tidak bisa bersandar kepada hal-hal yang materi, kepada hal-hal yang lahiriah, kepada hal-hal yang mungkin selama ini kita anggap sebagai satu keberhasilan di dalam kehidupan ini. Hari ini kami melihat bahwa semuanya itu menjadi sirna ya Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan ini Engkau mengingatkan kami bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah sirna di dalam hidup kami, yaitu pribadi Engkau sendiri yang malam hari ini sekali lagi berkata kepada kami ya Tuhan, dan meminta supaya kami menyerahkan seluruh kekhawatiran kami dan bahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau sendiri menggerakkan hati kami ya Tuhan, untuk mengangkat kami, mengangkat tangan kami dan menyerahkan itu semua kepada tangan Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri juga menggenapi janji-Mu bahwa Engkau akan memelihara kami. Engkau tidak akan membiarkan kami untuk selama-lamanya goyah. Dan Engkau pasti menggenapi akan janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan sekali lagi masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan masa depan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh pergumulan, persoalan yang dihadapi para majelis, para jemaat, para pengurus komisi, para aktivis yang hari ini juga bergumul dengan pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, ajarlah mereka untuk menyerahkannya semuanya itu kepada Tuhan. Supaya mereka boleh melihat akan karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami bersyukur Engkau memimpin akan persekutuan doa kami malam hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan ini Tuhan. Kami memohon berkat-Mu menyertai akan setiap kami masing-masing. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sumber berkat itu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, keselamatan dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita, memelihara kita, menopang kita, dan bahkan menolong kita menikmati akan janji-janji Tuhan mulai dari sekarang, menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Persekutuan kita selesai. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian.
Amin.